warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik usia siswa sekolah dasar. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Musdalifah dan teman saya Maika Indriani. Nah, materi yang pertama, karakteristik anak didik sekolah dasar. Menurut Nasution, masa usia sekolah dasar sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 6 tahun hingga 11 tahun atau 12 tahun. Usia ini ditandai dengan mulainya anak masuk sekolah dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, masa usia sekolah dianggap oleh Suryoborto sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Tetapi dia tidak berani mengatakan pada umur berapa tepatnya anak matang untuk masuk sekolah dasar. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif, anak-anak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang menyangkut dirinya sendiri dan orang lain, yang berdampak dalam melakukan penyesuaian dengan dirinya dan orang lain. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, ada 6. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor keturunan, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat gangguan emosional, yang kelima status sosial dan ekonomi, yang keenam gizi dan kesehatan. Nah, selain perkembangan fisik, ada juga perkembangan intelek. Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu, dan dalamnya terdapat aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Yang pertama, kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanan ke otak atau kesadaran. Yang kedua, inteligensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang ketiga, kesepakatan belajar yang diperoleh anak. Yang keempat, tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak. Nah, selain perkembangan fisik, ada juga perkembangan intelek. Pengertian kognitif meliputi aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu, dan dalamnya terdapat aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungannya. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek. Yang pertama, kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanan ke otak atau kesadaran. Yang kedua, inteligensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Yang ketiga, kesepakatan belajar yang diperoleh anak. Yang keempat, tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. Nah, yang kelima, jenis kelamin. Karena pembentukan konsep ada anak laki-laki dan perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Maika Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Musdalifah. Kemudian ada perkembangan efektif. Anak mulai mampu berpikir edukatif, bermain dan belajar menurut peraturan yang ada. Dimensi psikososial
yang muncul pada masa ini adalah sense of industry or sense of interiority. Anak didorong untuk membuat, melakukan, dan mengerjakan dengan benda-benda yang praktis dan mengerjakannya sampai selesai hingga menghasilkan sesuatu. Kemudian ada perkembangan minat dari anak SD. Minat adalah kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan cenderung senang terhadap suatu aktivitas, sehingga mereka mau melakukan aktivitas tersebut dengan kemauannya sendiri atau minatnya sendiri. Minat terdiri dari dua aspek, yaitu satu, aspek kognitif yang berupa konsep positif terhadap suatu objek dan berpusat pada manfaat dari objek tersebut. Dan yang kedua adalah aspek afektif, nampak pada rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi terhadap objek tersebut. Kemudian, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budayanya. Dalam masyarakat, tempat anak tumbuh dikembangkan adalah tugas perkembangannya. Dalam belajar hidup, bermasyarakat, diperlukan 3 proses dalam bersosialisasi apa saja. Yang pertama, ada belajar berperilaku yang dapat diterima sosial. Yang kedua, memainkan peran sosial yang dapat diterima. Dan yang ketiga, perkembangan sikap sosial. Kemudian, ada peranan kelompok dan permainan. Pada masa anak akhir, kelompok atau geng anak memegang peranan penting dalam perkembangan sosial. Jika pada masa anak awal terbentuk kelompok bermain yang terbentuk secara spontan, informasi, dan sementara, maka kelompok yang terbentuk pada masa anak akhir mempunyai struktur yang lebih tegas dan formal. Ada yang menjadi pemimpin dan pengikut. Mereka juga melakukan beberapa aktivitas seperti bermain, hiburan, minat, dan hobi, bahkan kadang mencoba mengganggu orang lain. Kemudian ada yang dinamakan dengan penyesuaian sosial, yang dimana berarti keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai keterampilan seperti kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan yang penjelasan yang terakhir adalah penyesuaian diri pada anak sekolah dasar. Penyesuaian diri pada anak sekolah dasar terlihat dalam proses sosialisasi ya. Anak menunjukkan perilaku sesuai aturan-aturan sosial yang ditentukan. Anak pun mulai membutuhkan teman dekat seperti sahabat, yaitu teman sebagai orang yang dapat membantu jika dibutuhkan. Umumnya teman dekat ini kelompok sebayanya. Kelompok sebayanya dapat sebagai model dalam berperilaku, di mana anak itu cenderung meniru perilaku kelompoknya ataupun temannya tadi. Jadi pesan di sini, kesimpulannya adalah kita ketika berperilaku di hadapan anak-anak yang lebih muda, bahkan lebih kecil dari kita, itu kita harus berperilaku sopan baik, karena apa yang dia lihat itu akan dia tirukan. Jika kita berperilaku baik, maka dia akan menirukannya, dan jika kita berperilaku buruk, dia pun akan menirukannya. Jadi bagaimana pintar-pintar kita mengatur bagaimana kondisi kita menghadapi anak di saat itu. Kita tidak boleh merasa emosional, karena anak pun juga perlu dimengerti apa mau dia, kemudian baru dia bisa mengerti apa yang kita mau. Dan kita juga harus mengajarkan dia untuk bergaul atau berteman dengan mereka yang baik, tapi tidak menjauhi mereka yang jahat. Hanya saja tidak meniru perilaku mereka, anak-anak yang berperilaku buruk. Dan kita sebagai orang yang lebih tua, kita harus bisa dan pandai mengajarkan anak-anak yang di bawah kita atau adik kita untuk selalu berperilaku baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.